Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Setelah menanti proses yang sangat kilat, akhirnya Timnas Indonesia mendapatkan suplai senjata tambahan buat berburu poin di kandang Kangguru. Setelah sebelumnya sudah dipastikan bakal dapat sniper baru di lini depan yaitu Oli Rumeni. Kali ini senjata tambahan bertambah 3 sekaligus buat pos kiper ada Emil Audero, gelandang Joey Pelupesi, dan sayap kiri Dean James. Dengan resminya mereka bertiga, kini lengkap sudah sesuai rencana awal PSSI buat menambah kekuatan. Matchday Maret sepertinya sudah tak sabar menantikan Timnas Indonesia bermain, apalagi dengan skuad yang lengkap, mulai menimbulkan tanda tanya bagi tim-tim rival yang harus kembali menganalisis strategi baru dari para pemain baru Indonesia. Dengan begitu, Australia menjadi tim yang paling dipusingkan karena sudah tak punya banyak waktu lagi. Belum tim besutan Tony Popovic ternyata masih dipusingkan dengan kondisi skuad sendiri, hingga kini kabarnya mau menambah amunisi juga, tapi ada sedikit penurunan kualitas. Mengingat pemain-pemain inti mereka banyak yang cedera. Dan selain itu, pelatih Australia mulai sadar kenapa dulu banyak pelatih yang dipecat gara-gara sebuah strategi terobosan. Dan apa yang pernah diucapkan Mancini, makin lama makin terbukti. Lantas sebenarnya apa yang tengah dipersiapkan Australia buat menanggulangi ancaman dari Indonesia? Serta bagaimana nilai tambahan dengan adanya 3 pemain baru timnas? Untuk itu, let's go kita bahas sampai tuntas. Across the oceans wide on Fakeside Road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. Jelang match lanjutan babak round 3, Timnas Indonesia terus berbenah dan tentunya selalu memberikan sebuah terobosan-terobosan yang sangat sulit dibaca. Tim-tim rival mungkin sudah mengetahui prosesnya, namun siapa yang bakal menyangka bakal selesai dalam waktu yang begitu kilat. Apalagi setelah sebelumnya hanya memproses paling 1 atau 2 pemain. Kali ini PSSI baru saja menyumpah 3 pemain sekaligus, yaitu Emil Audero, Dean James, dan juga Joey Pelupesi. Ketiganya telah memastikan diri menjadi seorang warga negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia maupun FIFA untuk didaftarkan pada Matchday Maret. Erick Thohir merencanakan ini semua matang-matang demi mensupport setiap pelatih Timnas Indonesia. Apalagi di era baru, Patrick Kluivert menyisakan 4 laga yang tak mudah. Laga-laga krusial akan dihadapkan di depan pelatih asal Belanda tersebut. Dengan begitu, posisi klasemen Timnas Indonesia masih belum sepenuhnya aman. Kita berada di posisi 3 dengan 6 poin, sama dengan semua posisi di bawahnya. Namun juga masih punya peluang buat memperebutkan tahta runner-up klasemen grup C. To the dawn of hope, across the oceans wide on Fakeside Road, with the fire of Garuda in our souls we trust. Yap, untuk itu pada laga pertama Matchday Maret menghadapi Australia menjadi seperti sebuah laga kunci buat membuka pintu menuju Piala Dunia. Maka dari itu, dekatnya timnas ke event terbesar inilah yang memotivasi seluruh lapisan pecinta sepak bola tanah air, termaksud ayah Emil Audero, yakni Edi Mulyadi yang merupakan orang Indonesia asli, pada akhirnya sadar akan potensi skuad Garuda untuk anaknya. Dan bagi para penggemar seperti kita, tentu saja tak masalah menerima pemain diaspora berdarah Indonesia-Italia. Apalagi secara kiper Palermo ini merupakan pemain kelahiran Indonesia pada 18 Januari 1997, tepatnya di Mataram. Maka dari itu para fans juga makin kesini harus legowo untuk menerima persaingan. Dengan begini, kan Martin Paes jadi makin aman posisinya, mengingat kiper FC Dallas tersebut sudah mengemas 1 kartu kuning di round 3.
saat di laga debutnya melawan Arab Saudi. To the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score. Meskipun timnas Indonesia memasuki era baru, namun sejatinya skuad Garuda sudah lama melakukan strategi kejutan semacam ini untuk men-surprise lawan-lawan di grup C. Hampir semua tim pada leg pertama sudah pernah merasakan kejutan dari PSSI di era Sinteyong. Bahkan ada beberapa pelatih yang harus dipecat gara-gara nggak bisa mengalahkan kita. Seperti Roberto Mancini serta Graham Arnold yang kini perannya digantikan Tony Popovic. Dan kini pelatih Australia tersebut mulai memahami akan kejutan-kejutan tersebut. Walau bermain di kandang sendiri, Popovic mulai mendapatkan tantangan yang makin tak terbayangkan sebelumnya. Ia harus bekerja lebih ekstra, tak hanya sekedar mempelajari tim kepelatihan baru yang diisi oleh Patrick Kluivert CS, tapi juga untuk 4 pemain baru yang notabene belum pernah bermain di skuad Garuda. Namun dalam pengalaman pelatih-pelatih terdahulu, Mancini adalah pelatih yang paling dibuat sengsara timnas. Dengan Arab Saudi, Mancini harus menanggung malu di hadapan fans sendiri karena hanya mampu menahan imbang Bang Jai dan kawan-kawan. Bahkan pelatih asal Italia tersebut juga sampai beberapa kali memuji Indonesia. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ucap Roberto Mancini kala itu. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those. Sekarang fokus kita bersama benar-benar menatap Australia. Tim yang secara kolektivitas masih di atas kita. Secara market value memang sudah mendekati. Di mana setelah trio Enjoy resmi akan gabung skuad Garuda, maka dilansir dari Asia Gold, nilai market skuad Garuda mencapai 36,8 juta euro. Nilai itu hanya berjarak beberapa juta dari skuad asuhan Tony Popovic yang punya harga pasar total 39 juta euro. Namun kembali lagi, harga pasar hanyalah angka di atas kertas. Semua pertarungan dengan berbagai senjata baru akan membuktikan di atas lapangan. Operan demi operan akan lebih berpengaruh dari nilai semata. Apalagi skuad timnas Indonesia maupun Australia masih belum fix. Kedua tim masih memegang skuad sementara yang masih ada yang bisa dicoret. Apalagi bagi Socceroos, mereka masih bisa berubah juga mengingat ada lebih dari 10 pemain yang cedera. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage. Dengan banyaknya pemain kangguru yang cedera, Australia mau nggak mau harus melakukan beberapa perombakan pemain. Sebab dari para pemain inti sampai ke pelapis, banyak yang hampir nggak bisa bermain. Terutama di posisi back, skuad asuhan Popovic benar-benar sedang pincang parah. Maka dari itu, Popovic kabarnya sedang mencari back tambahan yang cocok buat mengisi nama yang kosong. Jadi kami tentu saja terbuka terhadap gagasan mendatangkan pemain. Namun mereka harus cocok dengan gaya permainan yang ingin kami mainkan. Jadi kami sedang mencari, kami sedang aktif mencari, kapan saja seseorang bisa datang dan menjalani periode yang hebat, lalu mengejutkan semua orang untuk masuk timnas. Ungkap Popovic dikutip dari CNN Indonesia. Nah, untuk laporan terkini menyebut, kalau ada salah satu nama yang tengah dipantau erat olehnya untuk memperkuat pertahanan Australia, yakni Nektarios Triantis.
Sejatinya Triantis sendiri adalah pemain yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Namun dengan tinggi badan 1,91 meter, ia juga sering kali mengisi posisi bek tengah. Diketahui pemain tersebut kini sedang membela tim Hibernian FC di Liga Skotlandia dengan status pinjaman dari klub Inggris Sunderland. Di sana dia menjadi salah satu pemain pilar bagi Hibernian. Dengan catatan 19 kali penampilan di Liga dan sudah mencetak 2 gol dan 2 assist sejauh ini. Masalahnya, dia baru berumur 21 tahun dan belum pernah memperkuat timnas senior Australia. Sehingga ini bisa jadi adalah sebuah perjudian yang akan diambil Popovic. Kami sudah memantaunya sejak Oktober lalu. Hibernian tengah dalam performa yang bagus dan itu membantunya berkembang. Lanjut pelatih Australia. Jadi itulah berbagai sudut pandang dari tim-tim lawan, terutama Australia. Mereka ternyata ada pergantian skuad juga, namun bedanya ada sedikit pengurangan kualitas. Karena pemain intinya cedera. So kita harus bersyukur trio Enjoy, yakni Emil, Dean James, dan Joey Pelupesi selesai tepat pada waktunya. Sehingga Clifford bisa menjalankan semuanya sesuai kemauannya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.